Surabaya TV. Pada hari ini Pasar Sejuta UMKM Mas Blok Square Lantai 2 Surabaya. Di antara kita telah hadir Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Bapak Mas Purnomo Hadi. Selamat datang. Baik, ada juga di antara kita hadir dari Bank Jatim, yaitu Pak Irwan. Selamat datang Pak Irwan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga ada di antara kita yaitu para pengunjung setia dari Bazar Sejuta UMKM. Adapun Bazar Sejuta UMKM telah berlangsung sejak tanggal 11 hingga tanggal 27 Oktober 2019. Jadi kepada pemirsa setia Surabaya TV, monggo untuk segera meluangkan waktu untuk melihat secara langsung produk UMKM dari pelaku UMKM Bazar Sejuta UMKM. Bahwa pelaku UMKM merupakan potensi kuat terhadap perekonomian bangsa, terutama di Jawa Timur. Baik, untuk Pak Purnomo, sudah dilihat ini ada di antara kita produk UMKM. Ya, bagaimana nih Pak responnya? Baik, terima kasih Mbak Lia dan rekan-rekan saya dari UMKM. Kalau saya melihat dari hasil produknya teman-teman UMKM ini, secara umum memang bagus ya, memang bagus. Saya melihat ada yang potensi, beberapa yang potensi terhadap produk ini yang nanti patut kita angkat di tingkat nasional maupun internasional. Satu contoh kerajinan ini, mungkin saya minta tolong UKM-nya bisa maju. Nah, kebetulan nih yang punya kerajinan ada di antara kita. Selamat datang ya, Ibu. Alhamdulillah. Bu, saya minta tolong ini diperkenalkan ya. Produk ini dari mana, kemudian prosesnya bagaimana, pasarnya kemana, harganya berapa, kemudian sudah punya karyawan berapa, ya. Coba biar nanti masyarakat Jawa Timur dan tentunya karena ini juga dilihat, ditonton juga seluruh Indonesia, biar tahu bahwa produk ini bagi saya layak nanti saya angkat di samping produk-produk yang lainnya tentunya ya. Coba jangan sampaikan Bu. Iya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Produk ini adalah sendok, supet, pisau dari bambu. Awalnya saya bekerja sama dengan orang Inggris. Beliau ada di Indonesia 16 tahun. Setelah itu menawari saya ini dengan frame kacamata dari bambu. Kacamata dari bambu saya bawa ke Bali dengan harga 7,5, dibawa ke Perancis dengan harga 15 juta. Lalu ini saya memasarkan milik beliau saat itu. Saya bilang, apakah laku di Indonesia? Oh, sangat laku, apalagi kalau Anda menembus pasar Bali gitu. Saya coba, akhirnya waktu pemesanan perdana ke Bali hanya paket-paket kecil seperti ini. Jadi hanya sepasang sendok, garpu, pisau dari bambu dan supit dari bambu. Lalu saya pengembangan gelas-gelas bambu. Saya lihat di Thailand semua es, semua minuman itu dari bambu. Saya selidiki karena saya kebetulan orang teknik kimia. Ternyata di bambu ini mengandung silika. Silika secara otomatis menyerap makanan, menyerap racun yang ada di dalam makanan. Sejak itu saya bersikeras Pak Pur untuk terus mensosialisasikan semua kepakai bambu. Alhamdulillah kemarin di Pintu Langit kami dapat pesanan dari Gus Ipul untuk bambu-bambunya itu. Kami ke Bali, ke Thailand, ke Inggris dan Prancis. Oh, biasa. Ini harga awal adalah 250. Sekarang sudah tembus 450 untuk sepasang ini. Kalau ini aja cuma 55.000 dari saya.
ini 55.000. Karyawan berapa? Saya masih 7, Pak. Ya. Usahanya berapa? Untuk bambu masih 1000 pieces. Iya, untuk gelasnya. Tapi untuk ini juga sudah lumayan, Pak. Baik Bu, terima kasih ya. Nanti saya coba Boleh untuk aplausnya. dalam permodalan nggak ada masalah. Oh, sudah ada investor. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Iya Bu. Oke, nih. Ibu belum kenalan sama kita, namanya Ibu Oh siapa? iya, itu loh. Aduh. Maaf. Namanya siapa ini, Bu? Saya Yuni Aryakawati, kebetulan saya punya kelompok Rap Java, kebetulan disahkan oleh beliau di Batu 14 Juli. Rap Java itu adalah representatif all business East Java Community. Kami punya 12 cabang pekerjaan, jadi apa-apa mungkin mewakili bahwa kami punya produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan properti. Selamat Ibu. Ya. Iya, jadi bagus sekali nih Pak. Ada di antara kita seorang pelaku UKM yang memanfaatkan bambu. Dari bambu runcing Indonesia mencapai kemerdekaan. Baik. Ya, silakan Ibu kembali. Terima kasih ya Bu Untuk ya. para Sukses pemilik selalu ya. sana. Sukses selalu. Oke. Ada juga Pak Irwan di antara kita. Bagaimana Ya. nih Pak Irwan? Udah dilihat? Iya. Jadi ternyata UMKM kita ini ternyata tidak kalah ya dengan produk-produk dari luar negeri gitu ya. Jadi melihat cerita Ibu tadi saya terenyuh gitu ya. Ternyata bambu yang buat kita berjuang mampu sampai ke mancanegara. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh pejuang-pejuang, pegiat-pegiat ekonomi kerakyatan yang lainnya gitu ya. Amin, amin ya Dan rabbal semakin alamin. memajukan ekonomi, terutama UMKM kita makin berjaya gitu ya, makin baik gitu. UMKM kita mampu bersaing. Jadi Boleh mudah-mudahan aplausnya dong ya. Amin, semoga bisa bersaing. Makin Go baik. internasional. bisa go internasional. Oke. Ini Pak Irwan sudah dilihat mana yang paling keren nih? Atau semuanya keren Pak Irwan? Bingung? Saya bingung Bagus ini Bu Lia. Saya memilih yang terbaik, semua terbaik, semua Iya. baik gitu ya. Eh, Gitu. Ini aja Pak Irwan. Pak Coba Irwan saya, kan. Oh, madu pakai telur Pak. Ini oh requestnya. gitu ya. Madu pakai Ah, telur gitu ya. Kenapa harus madu? Mana madu pakai telur, Mas? Coba-coba yang merasa produknya madu. Mana madunya? Tertarik ini loh, herbal harum Maluku ini loh. Ya. Herbal harum Maluku ini loh, Pak Pur. Ya, Wah. gimana nih Pak? Ini boleh diceritakan ini Pak, ini prosesnya bagaimana, jualnya di mana gitu ya Pak. Terus Bapak sudah berapa tahun menggeluti usaha ini gitu. Boleh Pak diperkenalkan Pak kepada kami Pak. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jawa Timur, Bu Tepuk Risma, tangan. dan juga Ibu Gubernur Kofifa. Saya bisa diberi kesempatan ke sini dari Ambon. Herbal harum Maluku ini dan minyak harum Maluku adalah kebanggaan Maluku. Kenapa demikian? Dunia pernah mengetahui tentang cengkeh dan pala. Itu ada di Maluku. Saya salah satu UKM dari Maluku yang memproduksi cengkeh dan pala untuk menjadi herbal dan juga obat. Di mana herbal harum Maluku ini kami sudah jual ke Belanda, beberapa negara, dan juga untuk konsumsi dalam negeri. Herbal harum Maluku sudah mulai dikenal. Salah satu penyakit yang hari ini dunia sementara bingung untuk menemukan obatnya yaitu HIV/AIDS. Herbal harum Maluku sudah mampu untuk menyembuhkan HIV/AIDS. Wow. Bagus nih. Jadi ada herbal, ada minyak. Nah, ada lagi ternyata. Jadi ini minyak harum Malukunya untuk penggunaannya itu di luar. Jadi kayak orang HIV itu digosok, luka-lukanya, lidahnya yang rusak. Saya testimoni semua ada. Pemerintah Jayapura, pemerintah Jawa Timur kalau mau, saya bisa untuk menunjukkan langsung data-data saya. Minyak harum Maluku ini terbuat dari cengkeh, pala, jahe, kayu putih juga, serai merah dalamnya, sehingga mampu untuk membunuh sel kanker.
Kami punya kanker-kanker ganas seperti kanker payudara, kanker serviks, orang yang tidak punya tujuan hidup semua hidup. Setelah menggunakan minyak dan herbal harum Maluku. Memang kami di Maluku itu ada satu masalah yang besar, yaitu Shopee. Herbal harum Maluku ini saya mencoba untuk membuat dia dari salah satu bahan baku, yaitu Shopee, yang menjadi minuman keras orang Maluku itu. Kami merubah pola pikir itu, sehingga hari ini kalau kita semua boleh melihat herbal harum Maluku, ini bagian daripada sebuah pertumbuhan ekonomi Maluku dan sebuah perubahan paradigma orang Maluku untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, dan terutama saya iri dengan Jawa Timur, di mana pemerintahnya cukup luar biasa, bisa membawa saya ke sini. Dan harapan saya adalah kami ingin bekerja sama dengan Jawa Timur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, jadi herbal harum Maluku ini bisa diminum 3 sendok. Jadi pagi 3 sendok, siang 3 sendok, malam 3 sendok. Tidak perlu untuk pakai telur lagi. Sudah komplit di sini. Jadi kalau umpamanya orang yang penyakit, bisa. Untuk kita yang sehat juga bisa. Kenapa? Kalau kita yang sehat minum herbal harum Maluku, maaf, dia menurunkan kita perut, pencernaan baik, iya, langsing. Jadi melangsingkan tubuh kita karena dia mematikan sel kanker. Itu untuk herbal. Sedangkan untuk minyak ini bisa dipakai untuk luka luar seperti diabetes yang berat. Itu bisa dipakai kain kasa, lalu minyaknya dioleskan langsung di luka. Nanti dengan sendirinya mengalami pertumbuhan, bahkan dia punya sel kanker mati dan sembuh secara pelan-pelan sampai pada akhirnya sembuh total. Kira-kira seperti begitu. Terima kasih. Bisa. Jadi kalau kita yang badan iya, kalau herbal harum Maluku ini harga jual untuk luar Pulau Jawa sedikit mahal memang, 350.000. Wah, 350.000. Untuk hari ini diskon ya, 50%. Pasti diskon. Diskon. Ya, lalu yang kedua, ada harga juga yang bisa menjangkau, mulai dari harga 200.000 itu bisa. Lalu untuk minyak harum Maluku ini ada beberapa apa itu dia punya, ada yang 200.000 maupun ada yang 100.000. Terima kasih. Oh, luar biasa nih. Bapak siapa namanya? Kalau Kasin. Nah, oke. iya, nama saya tokoh agama juga. Iya. Saya namanya Pendeta Domingus Joseph Desa Putih. Baik. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi ini bisa segala macam kanker asal bukan kantong kering ya? Kantong kering dijual minyak harum Maluku dapat duit. Oke. Ada nanti dari sana. Oke, Iya. nanti bisa dilanjut Maaf ya, yang kalau tertarik nanti sudah. Ibu, iya, makasih. Oke, silakan. Gimana nih Pak Purnomo? Oke, nanti kita lanjut ya. Mantap sekali Pak Domingus. Semangat dari Maluku. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya juga tertarik dalam satu produk. Kalau tadi saya tunjukkan produk souvenir ini, kemudian barusan juga ada minuman. Saya ada tertarik satu ini. Nah, Ini. jilbab cantik. Ini kalau nggak salah jilbab ini. Kalau nggak salah. Lah, hadiah katanya Pak Pur. Hadiah, iya. Hadiah. Hadiah untuk saya. Hadiah untuk peserta yang paling semangat. Iya. Baik. Jadi saya pikir siapa ya Pak? Ibu. Saya kira siapa ini yang punya ini? Bunda ini. Secantik lukisan kah? Bunda sini Iya. Sini Bunda. Oke. Aduh, Bunda kita. Bunda, saya mau bertanya dikit ya untuk produknya Bunda ini. Mungkin nanti kalau dibuka kita tahu ya cantiknya ini ya nantinya. Kalau Mas Ilmi jangan khawatir Bunda, dibeli nanti yang beli ibu kita ini. Ya. Bunda tolong Ibu sampaikan produk ini, Ibu perkenalkan diri sendiri dulu. Terus produknya ini bagaimana membuatnya, pasarnya di mana, sudah punya tenaga kerja berapa, omsetnya berapa gitu ya. Nah nanti tentang kemasan mau saya kasih woro-woro untuk kemasannya supaya
Kalau jilbabnya ini sudah bagus, maka kemasannya harus bagus. Yang penting itu adalah kemasannya. Sebagus apapun produk yang penjenengan hasilkan, kalau buntelnya itu kurang bagus, buntel ya, kemasannya itu kurang bagus, nanti hasilnya juga kurang menarik, ya. Maka kemasan menjadi lebih penting. Monggo Bunda, penjenengan perkenalkan. Kalau boleh saya buka, boleh Bunda ini? Biar Mbak Lia aja yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para teman-teman UMKM dan para hadirin yang telah hadir, juga Bapak Bima Mahadi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Pak Irwan dari Bank Jatim. Jadi saya sangat berterima kasih diberi kesempatan sore ini. Sebenarnya mohon maaf, ini acaranya memang mendadak. Jadi kebetulan RAM TV sendiri yang dipimpin oleh CEO Cucu Sumardiano sedang ada syuting di Pertamina, Pak. Jadi memang Pertamina adalah salah satu juga pensupport dari Pasar Sejuta UMKM. Oke Bu, lanjut. Jadi alhamdulillah. Kemudian saya akan memperkenalkan yang saya jual, Ya. yang saya produksi. Begini, sebenarnya ini baru 3 bulan, Pak, dan baru saya kerjakan saya sendiri. Jadi saya belum punya pegawai. Oh. Tapi untuk jilbabnya ya pegawai yang membuat ya. Jadi ini terdiri dari cat kain, Pak, cat akrilik kain yang kita goreskan di jilbab. Dan kainnya jilbab juga tidak terlalu menyerap cat ya, tidak terlalu menyerap, maksudnya tidak melopor. Iya. Nah gitu. Nah caranya kita lukis dulu 2 dimensi, kemudian kita tambahin yang putih ini seperti lem, Pak, lem tadi yang lengket dengan cat. Oh iya. Ya, setelah yang pertama itu dilukis kering, kemudian kita kasih yang putih, kemudian dibalik begini, nah diberi setrika, Pak, supaya terkesan yang putih ini timbul. Oh. Jadi ini setrika, tapi jangan dibiarkan begini supaya dia tidak sobek. Ya. Jadi digosok-gosok Kali gitu. ini Ibu kita. Ya alhamdulillah, Pak, ini juga belajar dari komunitas. Jadi komunitas, saya mohon pemerintah juga memberikan kesempatan kepada para komunitas yang dibentuk oleh para Ya. UMKM Ya Bu. untuk diberikan kesempatan Ya. belajar. Harganya berapa Bu? Kalau harga masih saya beri 99.000. Oh 99.000. Diskonnya nih Pak Pun, Diskon hari ini berapa? diskon hari ini ditambah 100%, Berarti 200. 200.000. Wah, bukan diskon itu Bu. Hebat Ibu kita ini. Ya, terima kasih. Iya. Siap Bu, siap. Monggo Kak, ingin memberikan Ini apa ini Bu? ini jilbab saya bisa dibeli di suraiya_id atau WA, dan ini line. Wah ini. Nah, Ini. jargonnya Suraiya adalah desain bio. Wah ini. Ibu kita ini, kalau saya tingkat di era digitalisasi 4.0, Ibu ini sama saya ini sebetulnya kid zaman yes. Yesterday maksudnya, udah kemarin. Yang kid zaman no ini loh, mbak ini lah, mas itu kid zaman no baru sekarang. Tapi semangatnya, kreativitasnya luar biasa. Iya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan produknya ini bisa terpasarkan luas. Ya Bu ya, dengan nanti setelah ini. Amin. Kemudian tentunya kualitasnya lebih ditingkatkan lagi. Untuk kainnya ya Pak ya. Saya rasa ini juga belum selesai, saya rasa ini ya. Sudah Oh, sudah. selesai. Oh, memang modelnya Iya, begitu? memang model Oh, begitu. enggak jerawut kira-kira Bu ya. Betul. Oh, ya. Mah gitu ya. Juga jerawut.
Saya pikir belum selesai. Sudah Pak. Sudah ya. Tapi juga ada yang modelnya tidak jerawat. Ada. Ya. Terima kasih. Warnanya banyak, Bu. Warnanya banyak. Monggo diborong Pak. Oh iya, insya Allah. Terima kasih. Bu, terima kasih Bunda ya. Terima Semangat kasih. selalu. Iya. Wah, Assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam. Baik, itu saja untuk segmen pertama untuk pemirsa Surabaya TV. Kita akan lanjut setelah sesaat lagi. Terima kasih. Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi Oh bukan? Oh, iya, oke. lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Halo, pemirsa setia dari Surabaya TV, masih dengan saya Lia Isifama. Hadir di antara kita ada Kepala Dinas Kepastian UKM, Bapak Mas Purnomo Hadi. Juga dari Bank Jatim ada Pak Irwan. Selamat datang Pak Irwan. Juga Pak Mas Purnomo, terima kasih masih bersama kami di acara Bazar Sejuta UMKM. Di antara kita ini banyak sekali produk UMKM ini. Gimana ini Pak Kadis nih? Semuanya menarik. Baik, jadi Iya. Mbak Lia, ini ternyata produk-produk yang dibuat oleh UKM yang saat ini ditampilkan dan teman-teman UKM yang hadir ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ada satu, ini saya mau cari minuman ini. Cari minuman, Mbak Lia. Ini ada bir Pak. Gimana nih Pak? Tapi Ada dia bir. halal. Bir. Iya, gimana? Coba ya. Halal tapi ya. Bir peletok. Udah ada bir. Ada tok. Iya. Cuman gini. Nggak memabukkan mungkin ya. Iya, dia ada MUI-nya. Jadi emang dia Ada halal. halalnya ya? Nah, ini Oh. berarti harus tanggung jawab nih yang punya Iya. bir ini. Coba. Betul. Siapa yang punya ini? UMKM-nya ini. Yang Oke, punya silakan ya, Bu, boleh silakan Bu, dijelaskan. sini, Bu. Wah, ini. Baik, boleh dong ngoplos dari para hadirin biar Ya. semangat kita sore hari ini. Ya. Ada di antara kita ratusan pengunjung setia dari Mas Iya, Square iya, Surabaya. alhamdulillah. Gimana nih Bu? Bu, ini kok bisa dinamakan letok itu gimana ya? Ya, bahannya dari apa? Kemudian di mana produksinya? Ya, khasiatnya juga apa? Bir peletok ini apa sama dengan bir bintang kan itu ya? Nah, apa memabukkan itu ya? Coba Bu siapa namanya? Bu Nova, saya Nova, perkenalkan ya. diri dulu ya. Silakan Bu Nova perkenalkan produknya, di mana, berapa tenaga kerjanya, kemudian pasarnya kemana saja gitu ya. Silakan Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Handani. UKM saya namanya Nyai Banjar Food. Nyai Banjar Food. Produk saya mereknya Tenane. Tenane itu saya ambil dari kata Jawa, bahasa Jawa sebenarnya kalau bahasa Indonesia. Tenane. Sekarang ada Tenane itu berproduk sirup, healthy sirup. Healthy sirup ini ada 5 varian. Ada rempah, bir peletok, jahe, gerincai. Gerincai itu teh hijau dan repcai.
Kalau bir peletok ini saya terinspirasi dari minuman dari Jawa Barat. Dari zaman Belanda dulu, orang-orang kalau meminum ini isinya ramuannya adalah aneka rempah, jahe, daun jeruk, pala, merica hitam, sama jahe merah. Jadi dari rempah sama herba saya jadikan satu. Itu minuman yang paling terkenal di Jawa Barat dulu waktu zaman Belanda. Untuk memudahkan customer minum bir peletok daripada jauh-jauh, saya kemas dalam bentuk sirup. Ini khasiatnya banyak. Pertama, dia merelaksasi. Jadi kita bisa rileks kalau minum ini. Biasanya diminum dengan seduh dengan air panas, 3 sendok makan, panas. Panas, nanti kita minumnya kalau sudah hangat. Nah, bisa merelaksasi, terus untuk menambah nafsu makan juga stamina. Biasanya ini bapak-bapak yang suka minum bir peletok. Ya, begitu. Kalau untuk pemasarannya sudah sampai ke Sumba. Iya, Jawa Timur sudah sampai ke ujung di Banyuwangi. Wow. Di gudang-gudang Bulog. Oh iya. Mantap. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ini sudah bersertifikat halal ya? Masih baru. Lah ini? Nah, ini bagaimana? Ya. Ini apa? Gimana ini? Iya, ini masih berproses kita kan. Oh. Kemarin itu ada ini dari pemerintah kan kita harus, itu saya udah mulai proses. Jadi untuk siup udah ada, merek sudah proses dan hak halal sudah proses. PRT, PIRT, BPOM ini Pak. BPOM ya, Iya, sorry bukan BPOM. PRT, iya. BPOM, ya. Kita berproses. Oke. Masih baru Pak, masih 1 tahun. Wow. Ya, boleh dong. Hebat Tepuk nih. tangan, bir tepuk peletok, tangan ya. untuk Baik, kalau Pak Irwan sendiri bagaimana nih Pak Irwan? Ada kopi, Pak Irwan katanya suka kopi, ada kopi ada nih, kopi ya. gimana? Coba lihat kopi, yang merasa punya kopi siapa? Kopi menarik kopi ini. Nah ini ternyata ibunya ini, halo ibu. Packagingnya sudah bagus Pak Pur. Nah ini, selamat sore ibu. Nah, wah, Ibu Salma langsung ini salamannya dengan Pak Kadis. Iya. Baik, ya Pak. Ya, oke Ibu, bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembuatannya, bahan bakunya dari mana? Nama saya Bu Salma dari Ya. Surabaya. Surabaya ya Bu. Tapi saya mempromosikan produk yang dari Lumajang. Oh. Jadi kopi Kopinya dari Lumajang. Iya. Kopi Lumajang Bu. Kopi Lumajang asli. Tempat kelahiran Ya. saya itu Bu. Ini yang merasa punya kota Lumajang harus bangga ya, karena Ya. kopi ini betul-betul biji yang dipakai ini biji yang berkualitas Ya. dan 100% sudah petik merah organik. Oh, organik ya. Ketinggian ketinggian 900 meter di atas awan. di atas Di laut. atas air laut, di atas air Ketinggian laut ya. laut. Dekat Gunung Semeru ini ya Bu ya. Ini produk Lumajang ini dari Java Semeru. Java Semeru. Iya. Oh, makanya mereknya Java Semeru. Naik gunung dulu atau gimana nih Bu caranya? Enggak, ini memang saya memasarkan di Surabaya Ya. karena produk ini sangat bagus dan rasanya juga dicari-cari orang Lumajang juga di Surabaya. Ya. Ya, pemasarannya sudah se-Indonesia ini Pak. Sudah se-Indonesia ya Bu. Jakarta, Bandung, Bali. Hebat. Harganya berapa Bu? Harga sesuai rasa Pak. Karena rasanya berkualitas, Ya. jadi pas harganya. Satu pak ini berapa ini Bu? Satu 200 gram ini harganya 65. 65.000 ya. Kalau reseller beda lah Pak. Beda ya. Rasa cinta kayaknya dari bapak ke saya lebih mahal dong Pak. Bapak maunya ratu Bu, ratuku. Satu rasa Ya. masalahnya. Iya. 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 Baik udah. Ini karena produk apa? Indonesia, kopi Iya. ini kan kopi andalan ya. Iya. Ke luar negeri juga ini sudah dikenal. Jadi saya tadi juga belajar sama Bunda. Ternyata kopi Indonesia itu sudah ke luar negeri. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. impian saya kopi Lumajang juga
ke luar negeri. Bisa mampu Amin. Baik, mancanegara. terima kasih Ibu. Bagus, mampu Iya, ke ya, mancanegara ya. silakan kembali ke tempat Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ada juga ini es kepo. Nah, ya. Siapa yang suka kepo? Bu kopi, nah itu ya. Ini nanti yang suka kopi, ya, yang suka kopi itu tentunya bisa difasilitasi ya. Nanti ada di kafe blok, boleh 5.000 satu gelas, satunya. 5.000 satu gelas. Meternya Cup- bisa ya, cupnya Bu, ya? seberapa, Bu? Dulu ya. Cupnya seberapa, Bu? Bu Asri sampai tahu. Iya. Baik. Oke. Rasanya enak, rasanya berkualitas, bijinya juga berkualitas. Oke. Nggak ada yang gratis. Siap. Memang enggak boleh gratis, Bu. Enggak boleh gratis. Boleh lah Ibu. Boleh nanti. Iya. coba pesan. Oke. Terima kasih ya, Bu ya. Ada Arabica, Ya. ada Robusta, tapi kebetulan Arabicanya sangat laris di Surabaya. Iya. Bu, Ya silakan ya. makasih ya. Makasih ya, Bu. Sukses selalu. Sukses selalu, sukses selalu. Oke. Baik, tadi ada minuman panas. Nah, ada Ya. minuman dingin. Sekarang ada minuman dingin. Ya, Saya ingin mengkepoin yang punya ini. Nah, Siapa yang punya ini? Oh, iya. Mbak Mira dari mana? Mbak Ira dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Ira. Kebetulan saya yang punya produk minuman kepo itu, Dari Pak. mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Tapi asal saya orang Makassar, Pak. Oh, Makassar. Makassar. Es kepo itu di dalamnya ada rumput laut dari petani juga itu. Oh. Iya, makanya di Coba sini. Bu, karena penelarkan Bu. Oke, boleh. Es kepo itu saya tertarik dari kan sekarang zaman milenial ya Bu ya. Ya orang sekarang pingin kepo. Jadi agar menggeliti aja, sama yang penasaran nanti coba dulu, begitu tahu rasanya dia mau. Enggak juga Bu, karena di dalamnya ini pure ada rumput laut olahan saya sendiri. Iya, belum terjual di bebas, hanya di kampus sama perbankan aja, sama SD SMP gitu aja. Karena baru launching juga. Bahannya apa jadi sampai rumput laut? Bahannya rumput laut, stroberi, krim, air gula asli, sama air itu aja. Enggak Bu, karena enggak, karena saya sendiri asli, karena saya sendiri enggak cari keuntungan aja Bu, kesehatan terutama. Boleh Bu, karena ini terbuat dari rumput laut kan banyak manfaatnya. Ada ya bisa seratnya ya Bu ya, kayak dengan serat. Luar biasa nih ya. Iya. Pakai Bu. Berapa harganya segitu? Kita biasanya jual itu 10.000 Bapak, karena rumput laut. Biasanya kalau udah biasa? Kalau reseller kan ada reseller. Iya, reseller. 8.000. 8.000. 8.000. Oke, Iya, oke. iya. Kebetulan beliau juga Iya. Makasih ya Bu ya. Makasih. Makasih, Iya, Bapak. makasih. Sukses selalu. Ya. Ya. Baik, sudah kita lalui tadi beberapa pengenalan produk UMKM. Ya, untuk pemirsa setia Surabaya TV, kita akan break sejenak karena akan ada lewat yang berikut ini. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come true. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre.
Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue sagon bakar. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disucikan. Halo pemirsa Surabaya TV yang berbahagia, masih dengan saya Lia Isifama, juga ada di antara kita Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Bapak Mas Purnomo Hadi. Aduh, masih semangat nih Pak. Ada juga dari Bang Jatim Pak Irwan, tetap dengan senyum semangat. Nah, tadi begini nih Pak Kadis, tadi sudah kita lihat dan sudah kita saksikan langsung cerita hebat dari para pelaku UMKM yang ada di Bazar UMKM Master Square lantai 2 Surabaya. Bagaimana nih untuk Pak Dinas Koperasi nih? Untuk Jatim Berdaya, Nawa Bakti Satya, bagaimana Nawa Bakti Satya itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur? Kaget dewe ya. Terima kasih kembali ya. Iya. Jadi rekan-rekan sahabat UMKM sejuta hati. Ya. Sejuta UMKM. Sejuta UMKM ini ya, luar biasa. Kegiatan ini yang dikemas secara bagus dan nyantai, tapi rupanya juga mengena. Ya, saya mendoakan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Teman-teman, yang pertama produksinya bisa diketahui oleh masyarakat luas, sekaligus ini promosi dan penjualannya meningkat. Amin, amin. Ya, sehubungan dengan itu, Mbak Lia dan rekan-rekan UMKM, saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tentunya ingin selalu berada di tengah-tengah panjenengan. Diminta nggak diminta, kami ini sebagai aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, itu harus terjun langsung di tengah-tengah panjenengan. Abdi itu pembantu, ya, membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Siapa masyarakatnya? Panjenengan UMKM, di mana saya membantu di bidang koperasi dan UKM. Maka diminta nggak diminta, saya harus terjun bersama-sama dengan panjenengan dengan membawa program tentunya, ya, dengan membawa program, Mbak, ya, di mana sejak kepemimpinan ibu kita yang sangat luar biasa ini, Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Pak Wakil Gubernur Pak Emil, itu telah membuat satu program yang sangat luar biasa melalui Nawa Bakti Satya. Ada 9 bakti di situ, dan 9 bakti ini untuk Jawa Timur, untuk masyarakat Jawa Timur, untuk rakyat Jawa Timur. Dan Nawa Bakti ini langsung harus dilakukan kegiatannya oleh aparaturnya, ibu kita semuanya. Saya di dalam hal Nawa Bakti ini tentunya membawa bakti ke-7, yaitu Jatim Berdaya. Ya, bersama-sama dengan Bang Jatim saya melakukan bersama-sama, ya. Nawa Bakti Satya ini tentunya tidak hanya sekedar slogan, itu sudah ada program sampai 5 tahun ke depan. Dan itu kami juga menindaklanjuti apa menjadi program pelaksanaan di lapangan. Ya. Itu pun harus dievaluasi langsung oleh ibu kita, oleh Pak Wagub kita, melalui yang namanya cetar. Tahu cetar? Cetar itu rohnya daripada Nawa Bakti Satya. Cetar itu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Luar biasa, ya. Cetar luar biasa. Cetar gitu ya, cetar. Jadi
kita harus responsif ketika ada suatu kebutuhan dibutuhkan oleh teman-teman UMKM, ya kita harus tanggap, ya harus transparan dan responsif, efektif, efisien dalam penanganannya. Ya ini merupakan suatu garis bukan agar supaya panjenengan semua mendapatkan pelayanan baik. Nah, dari itu semua kami melakukan suatu program nyata melalui 5 program prioritas di dinas kami. Yang pertama adalah program prioritas untuk pengembangan kelembagaannya. Kelembagaan UMKM ini ya apa sih kan gitu ya. Jawa Timur itu Mbak ya ada 9,7 juta UMKM. 95%-nya itu usaha mikro. Ya, 3%-nya itu usaha kecil, 2%-nya itu usaha menengah, 0 sekian persennya itu usaha besar. Usaha mikro itu di mana para pelaku usaha yang memang tingkatannya masih mikro sekali. Omsetnya itu masih 50 sampai 300 juta, ya. Jadi di bawah kecil, mikro kecil contohnya seperti pedagang bakso yang dorongan gitu ya, itu masih mikro. Karena apa? Mereka masih belum punya legalitas. Lah ini menjadi program kami bagaimana mikro itu bisa naik kelas menjadi kecil. Tentunya ketika mikro naik kelas menjadi kecil, mereka sudah punya lembaga, apakah itu punya UD, usaha dagang, atau punya CV, atau punya PT, dan ada tempat, ya ada tempat. Lah ini program kelembagaannya. Yang kedua SDM-nya, bagaimana SDM UMKM itu maupun IKM itu bisa lebih profesional dalam mengelola produk. Ini contoh kecil dari yang ditampilkan. Ini SDM yang milenial, yang sudah mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Tidak salah ketika Mbak Lia membuat dengan tema era digitalisasi ini luar biasa. Artinya beberapa UKM pasarnya sudah melalui pasar online, ada medsos ya, marketplace, luar biasa. Ya, itu di SDM. Maka SDM harus profesional, harus punya kreativitas. Itu penting. Ya. Nah, yang ketiga adalah di produksinya. Nah, di produksi ini tentunya ada produk yang harus bersertifikasi. Kemasannya bagus, tidak kalah dengan produk kemasan dari luar negeri yang masuk ke ini, ya. Makanya sekilas tadi saya sampaikan kemasan-kemasan yang panjenengan buat itu perlu ayo kita tingkatkan. Bagus sudah, ya harus tingkatkan kemasannya, sertifikasinya, hakinya, halalnya, BPOM-nya, kesehatannya, kedaluarsonya, gitu ya, kedaluarso ya, itu harus. Ya harus dicantumkan di situ supaya produk itu berkualitas, bersertifikasi, dan kalau lengkap itu namanya produk itu berstandarisasi. Kalau sudah berstandarisasi punya nilai tambah lebih, dan itu berhak untuk ayo kita ajukan, kita pasarkan sampai ke luar negeri, Balia gitu ya. Produk yang berstandarisasi itu. Yang keempat tentunya permodalan. Ketika ini sudah bagus, tinggal permodalannya. Nah, disinilah ada Bank Jatim. Duitnya Ibu Gubernur di Bank Jatim, di Bank UMKM itu luar biasa. Itu diberikan untuk menambah permodalannya panjenengan melalui dana bergulir bunga 6%. Ya, hanya 6% setahun. Ya, Jatim berdaya, gitu ya. Bunga 6%, pelayanannya mudah, nyaman, enak, dan kalau tidak bankable pun, Gubernur kita sudah menyiapkan yang namanya lembaga penjaminan, yaitu Jamkrida. Jamkrida itu menjamin permohonan kredit reguler panjenengan ke Bank Jatim yang tidak bankable. Tidak bankable itu persyaratan jaminannya kurang. PT Jamkrida akan menjamin itu agar supaya permohonan panjenengan direstui, diberikan oleh Bank Jatim, dan panjenengan bisa nambah modal. Ya, di samping ada KUR, kredit usaha rakyat. Di samping juga ada lembaga pengelola dana bergulir LPDB. Ya, ini di permodalan. Yang terakhir baru pasar. Pasarnya kemana ketika sudah produknya bagus, SDM-nya berkualitas, profesional, kelembagaannya sudah meningkat. Pasarnya kemana?
Nah, pasar ini sudah saya lihat tadi penjenengan semua sudah pasarnya ada offline, ada online. Ini bentuk offline yang ada pasarnya ini untuk offline. Pameran di sini itu offline. Online-nya seperti punya Ini ada Suraya apa ada. tadi itu? Instagramnya itu online, ya. Ini bagus, luar biasa. Manfaatkan media online itu, ya. Ini pasar. Dan saya dengan Dinas Perdagangan punya galeri, ya. Ada galeri, 2 galeri di Jalan Raya Bandara Juanda, 1 galeri di Gedung Doro di bawah Dinas Perdagangan. Silahkan produk-produk penjenengan yang memang mau dipasarkan, dipromosikan melalui galeri kami, monggo datang ke galeri kami. Kami fasilitasi. Luar biasa. Ya, kami fasilitasi. Jadi kami akan berusaha bagaimana mempromosikan produk penjenengan. Itu pasar. Ya. Jadi jangan khawatir dalam hal ini supaya apa yang penjenengan harapkan itu kami bisa memediasi. Ya, ini kalau memasarkan, mempromosikan di galeri kami tanpa ada persyaratan. Yang penting sertifikasinya itu lengkap, ya, dan layak dilihat oleh buyer baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi menarik Ya, iya, harus ya. Dan satu lagi Mbak Lia, sebelum saya lihat ke Bang Jatim, ya, biaya. nggak ada biaya, gratis, ya, gratis. Menarik barangnya. Dan harus menarik tapi barangnya ya. Ya, jangan cuma pelaku. Iya, ya. Jadi gratis Bu, nggak dipungut biaya sepeser pun, ya, nggak dipungut karena home industry, home industry. Jadi jangan industri besar, saya nggak mau. Nggak ada pasar industri besar, semuanya miliknya UKM dan IKM. Luar biasa Ya, di Jatim Berdaya. Jatim Berdaya. Jadi sekali lagi yang terakhir tentang pasar online. Pasar online ini tadi yang sudah dimasukkan dalam medsos. Jenengan semua saya yakin punya HP. Bahkan ada satu orang yang punya 2-3 HP kan. Ada hasil enggak ya? Ada hasilnya enggak HP itu? Iya. HP itu menjadi penting Mbak Lia ketika HP ini kita perbudak. HP itu kita perbudak. Jangan kita yang diperbudak oleh HP. Ya, betul ya. Kalau kita diperbudak oleh HP, mau tidur HP, bangun tidur HP, ke kamar mandi HP, masak HP, ya. Kalau HP-nya hilang itu, waduh, bingungnya luar biasa. Iya, Pak. Ya, mending kehilangan pacar daripada kehilangan HP. Harus Ya. itu prinsipnya ya. Iya, jadi tolong HP itu jenengan manfaatkan. Karena jenengan bayar pulsa 500.000 tiap bulan, katakan jenengan harus bisa memasukkan hasil 5 juta per bulan. Melalui IG, melalui Twitter, melalui WA, Facebook, kemudian ada YouTube, ada Yupa, Yuja, Yula dan sebagainya. Ya. Banyak. Jadi tolong manfaatkan itu. Ya. Masalah yang lainnya tentunya bisa kita komunikasikan. Ya. Kita komunikasikan setelah ini. Mari apa yang menjadi keinginan panjenengan, mari kita akan coba fasilitasi. Tapi tolong tidak semua bisa kita fasilitasi. Ya, 9,7 juta itu tidak sedikit UMKM. Jadi harus mari kita pelan-pelan untuk yang penting adalah panjenengan punya semangat. Semangat dulu, gitu ya. Semangat UMKM, semangat sejuta UMKM. Untuk pemirsa dari Surabaya TV, cukup sekian dialog khusus dalam acara Bazar Sejuta UMKM tetap di Maspion Square lantai 2 Surabaya. Adapun bazar ini masih berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2019. Jadi untuk pemirsa Surabaya TV di rumah, silakan untuk langsung mampir dan melihat sendiri segenap produk dari pelaku UMKM. Demikian, terima kasih, saya Lia Yusifama, kemudian ada Pak Irwan dan Pak Mas Purnomo Hadi mengucapkan
salam sukses dan salam Jatim berdaya.